Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines Nur Arfifah, NIM A101090093 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika akan menjelaskan atau memaparkan mengenai bagaimana penyerang dapat menyerang suatu perusahaan dan bagaimana langkah-langkah pencegahannya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai jenis-jenis serangan pada perusahaan. Serangan yang pertama adalah DDoS attack. DDoS attack bukanlah serangan baru. Cyberthreat ini sudah lama ada dan banyak memakan korban, dari mulai organisasi, swasta, sampai pemerintah. Dampaknya, website menjadi overload dan tidak bisa diakses, resource naik mencapai limit server. Serangan yang kedua yaitu brute force attack. Hampir sama dengan DDoS, brute force juga melakukan request secara terus-menerus pada website calon korban. Jika hacker berhasil masuk, mereka akan melakukan pengubahan pada pengaturan dan isi konten website. Yang ketiga ada inject malware. Inject malware ini serangan terjadi akibat kelalaian pengguna, seperti mendownload dan menginstal dari website yang tidak resmi. Akibatnya, hacker dapat dengan mudah melakukan eksekusi script malware yang telah disisipi di salah satu file yang diunggah ke website. Dampaknya yaitu membuat beberapa file core website dengan disisipi script malware yang berbahaya. Untuk serangan yang selanjutnya yaitu email spamming and scamming. Dua serangan ini melibatkan email yang memungkinkan para hacker melakukan pengiriman email secara terus-menerus. Sedangkan email spamming berupa pengiriman outgoing atau incoming email. Yang selanjutnya adalah bug CMS atau framework. Serangan yang terakhir adalah bug CMS framework. Serangan ini memanfaatkan eksploitasi bug pada celah CMS atau framework. Jadi serangan ini sangat berbahaya karena jika website sudah berhasil disisipi oleh backdoor shell, file backdoor tersebut akan sulit dicari. Untuk langkah-langkah hacker melakukan penyerangan, terdapat reconnaissance. Pada tahap ini, seorang peretas melakukan pengintaian terhadap target dengan tujuan mendapatkan banyak mungkin data mengenai target dari yang akan diretas. Yang kedua adalah scanning. Pada tahap ini, pemula serangan oleh peretas dapat memanfaatkan tools serta data-data yang sudah didapatkan. Tujuannya yaitu mencari titik kelemahan atau celah pada sistem korban. Yang ketiga adalah graining access. Di sini serangan mulai terjadi. Pada tahap ini, peretas akan melakukan penetras ke dalam sistem si korban dengan eksploitasi kelemahannya dan menggunakan data korban untuk melakukan penyerangan. Yang keempat yaitu maintaining access. Pada tahap ini, peretas dapat mengambil alih sistem si korban. Di tahap ini juga, peretas mencoba mempertahankan aksesnya, termasuk dari kemungkinan adanya peretas lain yang ingin mengambil alih juga. Yang terakhir adalah covering track. Pada tahap ini, peretas akan mencoba membuat dirinya seakan-akan tidak pernah ada di dalam sistem. Cara termudah adalah dengan menyembunyikan folder yang berisi virus untuk akses kembali oleh peretas tersebut. Yang selanjutnya adalah cara mencegah serangan hacker pada perusahaan. Yang pertama yaitu jangan menganggap remeh cyber hacker. Meskipun perusahaan dalam jumlah besar, kita tidak boleh meremehkan cyber hacker. Pada kenyataannya, mereka yang menganggap bahwa dirinya tak mungkin diserang justru menjadi korban pertama. Yang selanjutnya adalah gunakan kata sandi yang kuat. Pengguna password yang kuat merupakan salah satu cara mencegah cybercrime di perusahaan. Oleh karena itu, staf dari perusahaan perlu menerapkan penggunaan kata sandi yang kuat untuk semua sistem atau aplikasi yang dipergunakan. Yang selanjutnya adalah membuat sebuah sistem security plan. Nah, sistem security plan itu merupakan dokumen formal yang memberikan gambaran umum tentang persyaratan keamanan untuk sistem informasi serta berisi penjelasan mengenai pengendalian keamanan yang perlu direncanakan untuk memenuhi persyaratan tersebut.
Yang selanjutnya yaitu enkripsi dan backup data sensitif secara rutin. Jadi data merupakan aset yang penting untuk suatu bisnis, dan melakukan backup data yang dilakukan secara rutin akan membuat perusahaan untuk memulihkan data yang hilang ketika terjadi serangan cybercrime. Yang selanjutnya adalah menggunakan web application firewall. Untuk melindungi web perusahaan bisa membutuhkan web application firewall yang merupakan aplikasi firewall untuk aplikasi HTTP. Jadi web application firewall ini berfungsi sebagai gatekeeper yang melindungi website atau web application perusahaan. Yang selanjutnya adalah gunakan security software. Salah satu bentuk cybercrime yang banyak menyerang perusahaan adalah infeksi malware, baik di dalam bentuk serangan ransomware, worm, trojan, atau yang lainnya. Yang selanjutnya adalah contoh penyerangan terhadap perusahaan. Perusahaan yang diserang itu misalnya di dalam perusahaan aplikasi Dubsmash merupakan salah satu kasus kejahatan cyber terbesar yang pernah ada. Jadi, peretas setidaknya mencuri 162 juta data dari akun pengguna aplikasi tersebut. Dan ada contoh penyerangan di jaringan hotel internasional yang sudah banyak dikenal pernah mendapatkan serangan dari hacker. Ada sekitar 500 juta informasi rahasia dari tamu yang dicuri di bobol yang terjadi tersebut diungkapkan oleh pihak hotel sendiri. Baik, itu tadi merupakan penjelasan dari bagaimana seorang hacker menyerang suatu data perusahaan dan langkah-langkah untuk mencegah dari terjadinya hacker. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.